Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu materi akuntansi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Allahumma amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang dari minggu kemarin kita sudah membahas, yaitu penyesuaian dan daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi untuk materi selanjutnya akan kita bahas satu persatu terkait laporan keuangan. Oke, kita buka ya materinya. Oke, ini adalah contoh kertas kerja daftar saldo ya, daftar saldo. Jadi ada nama akun, kas, piutang, bahan habis pakai, asuransi muka, beban. Oke, jadi ini pasti balance ya. Oke, ini ya. Oke, ini ya, jadi pasti balance ya antara debit sama kredit ya. Ini pasti balance. Nah, terus ini contoh yang kemarin jenengan sudah kerjakan. Saya rangkum lagi. Jadi ini adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Ini setelah penyesuaian. Nah, ini daftar saldo sebelum adanya penyesuaian. Seperti ini. Nah, ini untuk penyesuaiannya ini. Setelah dari penyesuaian ini, maka akan dihitung daftar saldo setelah penyesuaian atau yang disesuaikan. Jadi untuk kasnya tetap ya, tidak ada penyesuaian, jadi kas tetap. Terus piutang usaha, ternyata ada piutang usaha yang belum dicatat 500.000, berarti di sini ada tambahan untuk piutang. Setelah itu bahan habis pakai ini ternyata ada bahan habis pakai yang dipakai ya, yang digunakan selama bulan tersebut atau selama tahun tersebut, dan sisa bahan habis pakainya tinggal 760. Jadi bahan habis pakai ini karena kita membelinya langsung ya, kita membeli bahan habis pakai sekian dan selama bulan itu terpakainya berapa. Nah, itu kan kadang tidak tercatat. Nah, tahu-taunya hanya sisanya bahan habis pakai berapa. Jadi sisanya sekian, berarti nanti ada penyesuaian. Ini beban bahan habis pakai berapa. Setelah itu ada asuransi di muka. Kita lihat ya. Nah, ini ada beban bahan habis pakai benar ya, 1.240.000. Jadi selama bulan berjalan, selama tahun berjalan itu ada bahan habis pakai yang dipakai, yang digunakan atau yang berkurang. Jadi nanti sisa bahan habis pakainya 760. Setelah itu asuransi dibayar di muka, pasti ya. Untuk asuransi ketika ada daftar saldo, ada asuransi dibayar di muka, pasti setiap bulan nanti muncul penyesuaian karena setiap bulan itu asuransinya akan berkurang. Asuransi dibayar di mukanya akan berkurang, nanti akan menjadi beban asuransi. Oh, bukan, menjadi mana? Ini 200. Oh, ini. Asuransi dibayar di muka. Oh, setiap bulannya berarti kan ini asuransi dibayar di muka pada kas 200 ya. Asuransi dibayar di muka pada kas 2.400.000, nanti setiap bulannya menjadi
Bentar. Oh, ini saya salah ininya, posisinya salah, lantas salah ya ini ya. Dia harusnya ada di sini. Nih. Oke, lantas tadi kok saya cari-cari enggak ada. Benar ya, berarti kan tiap bulan namanya asuransi di bayar di muka, karena membayarnya asuransi di depan, nanti setiap bulan akan adanya penyesuaian karena kita sudah menikmati biaya asuransi tersebut. Nah, beban asuransi tersebut ini nanti setiap bulan akan di jurnalnya jangan lupa setiap bulannya gini, beban asuransi ada asuransi dibayar di muka. Ini penyesuaiannya ya. Ini penyesuaiannya setiap akhir bulan seperti ini. Jadi asuransi dibayar di mukanya nanti kredit. Nah, ini akan mengurangi. Ini nanti sampai asuransinya itu habis. Jadi katakanlah ini 12 ya, 12 bulan. Berarti nanti sampai 1 tahun. Akhirnya ini nanti tidak ada. Saldonya tidak ada. Nah, setelah itu tanah tidak ada penyesuaian, peralatan kantor tidak ada penyesuaian. Nah, ini akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu didapat dari tiap aktiva tetap, tiap aset tetap itu harus disusutkan. Nah, ini nanti ada perhitungannya sendiri, tapi biasanya untuk pertemuan sekarang yang belum membahas tentang akumulasi penyusutan, nanti penyusutannya sudah diketahui berapanya. Nah, ini nanti jurnalnya berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutannya kita lihat kan ini ya. Nah, beban penyusutan berarti harus debet beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke. Untuk saldonya 50.000. Utang usaha tidak ada ya, tidak ada penyesuaian. Utang gaji. Nah, utang gaji ini jangan lupa adanya pengakuan beban. Adanya pengakuan beban gaji yang belum dibayar, sehingga akan timbul hutang gaji. Itu ya, beban gaji. Nah, ini. Jadi seperti cerita kemarin, ketika kita sudah mempekerjakan karyawan di bulan Januari, katakanlah nih, berarti bulan Januari itu sudah harus adanya timbul beban gaji. Nah, karena belum membayar gaji, maka untuk kreditnya adalah hutang gaji. Setelah itu sewa diterima di muka. Nah, ini berarti kasusnya karena ini ada sewa diterima di muka 360, berarti ini jurnalnya apa? Berarti kas pada sewa diterima di muka. Tiap akhir bulan harus disesuaikan, harus di jurnal. Nah, sampai 3 bulan, kalau tidak salah ini 3 bulan ya. Berarti sewa diterima di muka nanti ini akan di jurnal beban sewa. Berarti sewa diterima di muka, beban sewa. Nah, ini ya. Oh, karena ini penerimaan ya, Jadi ini ceritanya kita tuh memberikan sewa ke orang selama 3 bulan. Berarti kita tidak bisa menganggap bahwa ini adanya pendapatan, belum ada ya. Kita belum menganggap ini adanya pendapatan karena kita belum memberikan jasa sewanya. Makanya kita menganggapnya setelah ini. Nah, ini di penyesuaian di akhir bulan kita akui adanya pendapatan. Berarti sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Gitu ya. Terus selanjutnya beban gaji. Nah, beban gaji ini tadi ya. Oke. Beban habis pakai sudah juga. Beban asuransi sudah. Beban penyusutan sudah. Setelah ini kita baru ke daftar saldo yang disesuaikan.
Jadi dari sini lanjut. Nah, ini awalnya kan debit, terus ada tambahan debit lagi, berarti ditambah. Nah, ini saldo normal akunnya bahan habis pakai itu debit, terus ada kredit, berarti dikurang. Ini saldo normal akunnya di debit, ada kredit, berarti dikurang. Ini tidak ada, ini tidak ada. Lah, ini saldo normal akun di kredit ya, untuk akumulasi. Untuk hutang juga di kredit, tidak ada penyesuaian, jadi tetap. Nah, ini utang gaji, saldo normal akun di kredit. Nah, ini 0 ya, 0. Berarti 250 langsung ke sini. Sewa diterima di muka, ini saldo normal akunnya di kredit. Karena ketika kita sudah mendapatkan uang sewa, sudah mendapatkan apa ya, DP lah enaknya ngomong ya. Jadi dia belum menikmati sewanya, tapi dia sudah bayar. Itu kan berarti masuk ke hutang ya. Hutang kita, maksudnya hutang kita ada hutang untuk memberikan jasa sewa. Jadi kredit ya. Nah, terus setiap bulannya harus disesuaikan saldo normalnya kredit, terus ada debit 120, hanya minus ya 240. Terus modalnya tetap. Nah, ada privenya tetap debit. Oke, pendapatan saldo normal akun ada di kredit ya. Kredit, oke. Nah, ini awalnya di kredit, terus ternyata ada tambahan lagi ini. Nah, 500 berarti dijumlah. Oke, ini awalnya belum diakui adanya pendapatan yang sewa diterima di muka tadi. Karena akhir bulan harus diakui adanya pendapatan, akhirnya diakui 120. Nah, terus habis itu beban saldo normal akun di debit ya. Debit, penyesuaiannya debit berarti dijumlah. Nah, sampai sini terus dijumlahkan semua, langsung balance ya. Harus imbang, antara debit sama kredit harus imbang. Kalau tidak sama berarti masih ada salah. Nah, setelah ini kita akan membuat laporan keuangan. Pertama, urutannya kita akan membuat laporan laba rugi. Nah, gini. Komponen dari laporan laba rugi itu diingat ya. Jadi untuk formatnya seperti ini, nama perusahaan, ini nama laporannya apa, ini per tanggalnya berapa. Nah, untuk komponen akun-akunnya apa saja? Berarti kalau untuk laba rugi itu komponennya ada pendapatan dan ada beban. Itu ya, untuk komponen laba rugi itu pendapatan itu semua pendapatan. Nah, ini di sini dijelaskan pendapatan honor, kita ambilnya dari sini. Dari sini ya. Pendapatan ini. Dari sini ini pendapatan honor sama pendapatan sewa. Semua pendapatan ya, namanya laba rugi semua pendapatan. Baik pendapatan usaha, baik pendapatan intinya. Jadi umpamanya katakanlah nih, saya itu usaha dagang, ternyata saya itu juga mendapatkan pendapatan dari sewa atau dari usaha lainnya lah, itu harus tetap dijumlahkan. Jadi pendapatan jumlah, setelah itu ada bebannya dicarinya dari sini. Ini ada beban gaji, bahan habis pakai, sewa, asuransi, tulisan dan lain-lain. Ini ya, dari sini ini kita tarik ke sini. Setelah ini, nah berarti total pendapatan ini nanti dikurangi dengan beban, itu akan menjadikan laba bersih. Itu sudah. Setelah itu laporan perubahan ekuitas. Ini laporan laba rugi. Jadi urutannya ini ya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Nah, modal Siska berapa? 25 juta. Nah, di sini ya modal ya. Ini 25 juta. Ini sudah tidak boleh dilihat lagi. Karena ini sebelum penyesuaian, ini penyesuaian lah, ini baru yang fix. Ini adalah saldo fix ya. Nah, ini 25 juta. Lah, ternyata
Di sepanjang awal modal Siska naruh sampai mau buat laporan itu ternyata tidak ada tambahan, tidak ada tambahan untuk investasi modal, berarti nol ya. Nanti kalau ada ini ditulis berapa tambahannya, katakanlah Siska menyetorkan modal lagi nih 5 juta, berarti harus ditulis sini 5 juta. Nah ini labanya berapa, labanya diambil dari sini ya, dari laporan laba rugi, masukkan ke sini laba bersih selama bulan berjalan. Kalau rugi gimana Bu? Ya ini rugi. Nah, kalau rugi berarti nanti mengurangi ini. Nanti kalau ada prive, nah ini privenya saya taruh di bawah. Jadi yang mengurangi itu rugi sama prive. Sudah ya, berarti ini ditambah laba karena perusahaan itu ternyata untung, laba akhirnya. Setelah itu dikurangi penarikan atau prive. Nah, setelah itu ini, saya tambahkan ini, saya kurangi ini. Nah, ini berarti perubahan modal saya itu ternyata totalnya modal saya itu 28.105.000. Ini total modal. Paham ya? Nah, setelah ini kita kemana? Kita ke laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Nah, untuk template-nya seperti ini, sama ya. Template-nya seperti ini, nama perusahaan, nama laporannya apa, per tanggal berapa. Nah, untuk formatnya seperti ini. Jadi sisi aset itu ada di sebelah kiri. Nah, yang atas ini adalah aset lancar, yang bawahnya adalah aset tetap. Itu ya, aset lancar itu terdiri dari, diambil dari sini ya. Nah, ini kas, piutang, dan pakai asuransi kredit. Nih, aset lancar. Aset lancar ini bersifat kurang dari 1 tahun atau lebih lancar untuk dijadikan kasnya. Jadi untuk kebutuhan untuk kebutuhan perusahaannya bisa langsung digunakan aset lancar. Aset tetapnya apa? Tanah, peralatan kantor. Nah, ini ada akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini diambil dari peralatan kantor dan peralatan kantor. Itu ya. Setelah itu kita jumlahkan aset lancarnya berapa? 7745, untuk aset tetapnya 21750. Kita jumlahkan total aset. Setelah itu utang. Nah, utang juga sebenarnya ada 2, utang lancar, liabilitas lancar sama liabilitas tetap. Tapi berhubung di sini tidak ada yang tetap. Nah, ini lancar semua ya. Utang usaha, utang gaji. Nah, gini. Kenapa ini kok asuransi dibayar di muka itu termasuk aset, sedangkan sewa diterima di muka ini termasuk hutang? Lah, ketika kita sudah membayar asuransi, berarti itu dianggap aset kita ya. Itu aset kita yang kita sudah bayarkan dan kita belum menerima manfaat dari asuransi tersebut. Jadi itu kan aset kita. Sedangkan untuk sewa diterima di muka, ini dijadikan hutang karena orang tersebut atau customer tersebut sudah membayar ke kita dan kita punya hutang untuk memberikan jasa atau memberikan manfaat dari sewa tersebut. Jadi masih hutang ya. Nah, ini dijumlah. Nah, ini ada elemen ekuitas pemilik. Jadi kalau jenengan masih ingat persamaannya, itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, modal Siska didapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, inilah kenapa harus urutannya seperti ini, karena ini saling berkaitan ya. Dari laporan laba rugi ini 7.100.000 kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas. Nah, 7.100.000. Dari laporan perubahan ekuitas kita masukkan ke sini. Nah, berarti jumlahnya berapa? 29 pas 95. Sama ya? Cocok ya? Nah, gini. Jadi ini namanya balance. Pasti balance. Kalau enggak balance berarti salah. Masih ada yang salah.
Ketika salah, jenengan harus ngeceknya dari mana? Ngeceknya dari jurnal jenengan. Berarti ketika jenengan memasukkan nama akun ini ya, debit kreditnya, umpamanya peralatan kantor katakanlah dia membayarnya pakai hutang lah, jenengan pakai kas lah, itu kan berarti salah itu ya. Jadi benar-benar untuk proses awal di jurnalnya jangan sampai salah, karena ketika salah itu nanti akan fatal, paham ya. Lah nanti untuk pengecekan pertama itu ada di daftar saldo jenengan. Daftar saldo itu sudah pasti balance itu ya. Berarti untuk laba rugi, perubahan ekuitas, sama neraca ini sudah selesai. Jadi caranya seperti itu. Ini semua data ini ambilnya langsung dari sini ya. Nah, dari sini. Jadi katakanlah ini saya. Nah, dari sini. Dari ini, nominal ini ya. Langsung aja. Ini berarti dari sini sampai utang, sampai modal, ini berarti neraca. Sampai priva ini neraca. Terus pendapatan sampai beban ini berarti laba rugi. Ini adalah ekuitas pemilik gitu ya. Oke, saya kira untuk materi laporan laba rugi, materi perubahan ekuitas, dan materi laporan posisi keuangan sudah cukup. Jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Saya tutup nggih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.